Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 1 akan membahas materi tentang masalah dua benda. Gerak planet mengitari matahari. Satelit yang mengelilingi bumi dan bintang-bintang yang mengitari pusat galaksi diatur oleh gaya sentral yang bekerja sepanjang garis lurus yang menghubungkan benda langit terhadap sumber gaya tersebut. Aturan untuk menerangkan gaya sentral ini lazim disebut hukum gravitasi Newton. Gaya tarik-menarik antara dua titik massa adalah berbanding langsung dengan hasil kali massa mereka serta berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya, dinyatakan dalam pernyataan hukum Newton. F sama dengan min G M1 kali M2 per R kuadrat. Satuan yang dipilih mengikuti aturan berikut. 1. Jika M adalah gram dan R adalah cm, maka G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 8 CGS. 2. Jika M dalam massa matahari dan R dalam satuan astronomi, maka nilai G adalah 0,017202. Didefinisikan vektor posisi R, vektor kecepatan V, dan vektor percepatan A sebagai V sama dengan dr per dt, A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Vektor satuan dalam arah R dan sudut theta dinyatakan dalam simbol UR dan U theta. Dalam hal ini hubungan antara UR dan U theta adalah UR sama dengan theta dot kali theta, theta sama dengan min theta dot kali theta R. Vektor UR tegak lurus U theta. Selain itu, dari gabungan persamaan vektor di atas dapat ditulis kembali. V sama dengan dr per dt sama dengan RUR tambah R theta U theta. A sama dengan d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan kurung buka R double dot min R theta kuadrat kurung tutup UR tambah kurung buka 2R dot theta dot tambah R theta dot kurung tutup U theta. Momentum linear, momentum sudut, momen, dan gaya. Berikut didefinisikan seberapa besaran vektor. Momentum linear atau vektor, massa kali kecepatan. P sama dengan M kali V. Momentum sudut adalah jarak kali momentum linear. L sama dengan R kali MV. Momen, jarak kali gaya, N sama dengan R kali F. Gaya Newton, F sama dengan M kali d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan dv per dt. Turunkan momentum sudut terhadap waktu t, diperoleh L sama dengan dl per dt sama dengan d kurung buka R kali mv per dt sama dengan M kali d per dt kurung buka R kali V kurung tutup sama dengan R kali F sama dengan N. Tinjau suatu titik massa M bergerak dengan percepatan konstan A sepanjang garis lurus. Gaya yang bekerja pada titik massa M akan menghasilkan kerja W sebesar W sama dengan integral FdS sama dengan M integral VdV, atau dapat ditulis kembali sebagai W dalam fungsi S dikurangi W dalam fungsi S sama dengan setengah M kurung buka V kuadrat min VN0 kuadrat kurung tutup.
Jadi kerja yang dilakukan untuk memindahkan titik massa M dari posisi awal S0 pada kedudukan S pada saat T adalah perubahan energi kinetis titik massa tersebut dalam selang waktu T sampai T0. Fungsi kerja Ws dapat diganti dengan fungsi skalar yang lain, yaitu energi potensial Vs, di mana Vs sama dengan min Ws. Dengan perkataan lain, persamaan 1,12 dapat dinyatakan sebagai setengah mv kuadrat ditambah Vs sama dengan setengah mv 0 kuadrat ditambah f fungsi S0 sama dengan E. Dalam hal ini, E merupakan energi total sistem. Pernyataan ini menunjukkan bila energi kinetis mengecil, maka energi potensial akan membesar, demikian pula sebaliknya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada dua titik massa M dan M kecil yang berada dalam pengaruh gaya sentral berjarak S satu sama lain pada saat T. Lihat gambar 1-2. Gaya gravitasi yang bekerja pada M adalah F sama dengan min G M besar kali M per S kuadrat. Kerja yang dilakukan oleh F untuk memindahkan titik massa M sejauh ds adalah dws sama dengan min G M besar kali M per S kuadrat kali ds. Jika pada saat T1 sama dengan T0, maka S1 sama dengan R dan V1 sama dengan V0. Jika pada saat T2 sama dengan T, maka S2 sama dengan S dan V2 sama dengan V. Maka diperoleh integral V0 sampai V MV dV sama dengan min integral Gm kali M per S kuadrat kali ds. Atau setengah MV kuadrat min G M kali M per S sama dengan setengah MV0 kuadrat min G M kali M per S0. Jika partikel diletakkan pada S mendekati tak hingga, ganti S0 dengan R, maka diperoleh setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat min G M kali M per R. Energi potensial pada jarak R didefinisikan VR sama dengan min G M kali M per R. Dalam hal ini, VR adalah kerja yang dilakukan untuk memindahkan titik massa M dari kedudukan R ke posisi tak terhingga. Keadaan ini dikenal sebagai potensial titik massa M terhadap M. Lazim dinyatakan dalam bentuk UR min G M per R. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa gaya gravitasi pada kedua titik massa yang berjarak R satu sama lain adalah F sama dengan min G M kali M per R kuadrat kali UR. Gabungkan persamaan 120 dengan 121 diperoleh F sama dengan min M kali du per dr kali UR. Perlu diingat bahwa besaran U fungsi skalar dan F menyatakan fungsi vektor. Dalam hal ini F sama dengan Fx tambah Fy tambah Fz, terdiri dari komponen pada sumbu X, Y, dan Z. Potensial bola padat. Salah satu hal penting dalam membicarakan persamaan gerak sistem dua benda adalah potensial benda padat yang diterima oleh suatu titik massa M. Bumi kita berbentuk elipsoid. Dalam telaah ini dianggap merupakan bola padat sempurna dengan distribusi massa yang homogen. Untuk itu, tinjaulah suatu irisan bola padat seperti yang diperlihatkan pada gambar 1-3. Gambar 1-3 irisan seperdelapan bola padat. Potensial bola padat M terhadap titik massa M. Massa total M seolah-olah terkonsentrasi pada pusat bola. Untuk menurunkan sifat potensial suatu bola padat, misalkan A menyatakan radius bola, D sigma elemen
luas kulit bola, rho density, dan m massa satu satuan yang diletakkan pada posisi 0,0, h. Sedangkan P jarak d sigma dari massa m. Gaya tarik gravitasi antara elemen kulit bola dan titik massa m dapat dinyatakan sebagai dF sama dengan min G rho d sigma per P kuadrat. Dalam hal ini d sigma sama dengan A kuadrat sin V dV d theta. Karena bentuk bola ini simetri, maka komponen elemen vektor yang sejajar terhadap bidang X, Y akan saling meniadakan. Sedangkan komponen dalam arah sumbu Z dapat dijumlahkan. Jadi gaya total yang diterima oleh satu satuan massa M adalah F sama dengan integral dF sama dengan min integral G rho d sigma per P kuadrat cos alpha, tetapi P kuadrat sama dengan A kuadrat tambah H kuadrat min 2AH cos V. Sedangkan cos alpha sama dengan H min A cos V per P. Gabungkan persamaan 126 dengan 127, kita peroleh cos alpha sama dengan H kuadrat min A kuadrat tambah P kuadrat per 2PH. Dari pernyataan 126 dapat diturunkan PdP sama dengan AH sin V dV. Jadi persamaan 124 dapat ditulis sebagai d sigma sama dengan A per H kali PdP d theta. Oleh sebab itu, gaya total sepanjang sumbu Z dapat dinyatakan kembali dalam bentuk F komponen Z sama dengan min G integral lipat 2 rho kurung buka H kuadrat min A kuadrat tambah P kuadrat kurung tutup per 2P kuadrat H kuadrat kali A dP d theta. Dalam hal ini R adalah himpunan pasangan terurut komponen P, theta dengan sifat yang dapat ditulis sebagai R komponen P, theta H min A kurang dari P kurang dari H plus A 0 kurang dari theta kurang dari 2pi. Integral 129 memberikan solusi F komponen Z sama dengan min 4pi G A kuadrat rho per H kuadrat. Persamaan 130 menyatakan gaya total yang diterima oleh titik massa M dari seluruh permukaan bola, sedangkan gaya total yang diterima massa M dari kulit bola setebal dA adalah dF sama dengan min 4pi G A kuadrat rho per H kuadrat kali dA. Dengan demikian, gaya total dari seluruh isi bola adalah F sama dengan min 4pi G integral 0 sampai R A kuadrat rho per H kuadrat kali dA. Massa total bola adalah M besar sama dengan 4pi integral 0 sampai R rho A kuadrat dA. Gabungkan 132 dengan 133 diperoleh F sama dengan min G M per H kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk bola padat homogen dengan distribusi kerapatan yang simetri, gaya gravitasi itu seolah-olah hanya disebabkan oleh massa bola yang terkonsentrasi pada pusatnya. Bentuk umum yang dikenal ialah bila notasi H kita ganti dengan R dan mengingat relasi F sama dengan dU per dR, maka potensial U dari bola homogen tersebut dapat ditulis sebagai U sama dengan Gm per R. Dalam hal ini massa M massa total bola dan R jarak titik massa M ke pusat bola tersebut. Untuk contoh soalnya, sebuah partikel dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan akar
2 mu per 3A pangkat 3 dengan sudut tertentu terhadap radius vektor dari pusat gaya sentral F sama dengan mu per R pangkat 4 persatuan massa. Pertanyaannya, A. Tentukan energi potensialnya EP. Penyelesaian energi potensial dan gaya dicari dengan cara F sama dengan dV per dr. Kita pindah ruas, dV sama dengan FdR, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menghasilkan V sama dengan integral FdR sama dengan integral mu per R pangkat 4 dr sama dengan min mu per 3R pangkat 3 ditambah Vn0. Syarat batas jika R tak hingga maka Vn0 sama dengan 0. Jadi energi potensialnya adalah EP sama dengan min mu per 3R pangkat 3.